Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia, pasti punya rasa penasaran tentang bagaimana wujud dari Sang Penciptanya. Bahkan itu juga dialami oleh Nabi Musa alaihi salam yang ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, Nabi Musa alaihi salam telah memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau naik ke Gunung Sinai setelah menyempurnakan 40 amal yang diisi dengan puasa dan beribadah sendirian di atas gunung tersebut. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman dan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian beliau sangat rindu untuk melihat wajah sang kekasih, yaitu wajah Robnya. Lalu Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rob, perlihatkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat memandang engkau." Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas perkataan Nabi Musa alaihi salam, "Engkau sama sekali tidak akan mampu melihatku, tetapi arahkanlah pandangan engkau ke gunung itu. Jika ia tetap pada tempatnya, niscaya engkau akan melihatku." Setelah mendengar permintaan Nabi Musa alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai putra Imran, sesungguhnya tidak akan ada yang sanggup untuk melihatku, kemudian ia mampu untuk tetap hidup." Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, "Ya Robbi, tidak ada sesuatu pun yang menyekutuimu. Sesungguhnya, melihatmu dan kemudian mati itu lebih aku sukai daripada aku terus hidup tanpa melihatmu. Ya Rob, sempurnakanlah nikmat, anugerah, dan hikmatmu ini kepadaku dengan mengabulkan permohonanku ini. Setelah itu, aku rela mati." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ketika Allah SWT mengetahui Nabi Musa alaihissalam ingin dikabulkan, maka Allah SWT berfirman, "Pergilah engkau dan lihatlah batu di atas puncak gunung itu. Duduklah di atas batu itu, kemudian aku akan menurunkan bala tentaraku kepadamu." Ketika Nabi Musa alaihissalam telah duduk, Allah SWT menurunkan bala tentaranya. Para malaikat hingga langit ketujuh menampakkan dirinya sambil mengeraskan tasbih dan tahlil. Suara dari malaikat itu bagaikan suara petir yang menyebar-nyambar. Malaikat penghuni langit kedua diperintahkan menampakkan diri dengan warna dan bentuk yang beraneka ragam. Mereka bersayap dan memiliki raut muka. Bahkan di antara mereka ada yang berbentuk seperti singa. Mendengar suara para malaikat itu, Nabi Musa alaihissalam merasa ketakutan dan menyesal atas permohonannya. Pimpinan kelompok malaikat itu berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Allah, bersabarlah, apa yang kau lihat saat ini hanya sebagian kecil saja." Allah Subhanahu wa taala kembali menurunkan para penghuni langit ketiga, maka keluarlah malaikat yang tak terhitung jumlahnya dengan beraneka ragam bentuk dan warna. Ada yang seperti kobaran api yang menjilat-jilat, ada pula yang seperti salju sambil bertasbih dan bertahlil dengan suara yang menggelegar. Akhirnya, semua malaikat penghuni langit turun. Mereka datang membawa tombak yang panjang dan lebar. Lalu, mereka bersinar melebihi cahaya matahari. Nabi Musa alaihissalam lalu menangis karena ketakutan. Jika keluar dari situ, ia akan terbakar. Namun, jika terus berada di tempat itu, beliau akan mati. Kemudian, malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil beserta seluruh malaikat penghuni langit ketujuh, termasuk Al-Arsy dan Al-Kursi, mereka menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam, lalu berkata, "Mengapa engkau memberanikan diri meminta Robmu untuk dapat melihatnya?" Tubuh Nabi Musa alaihissalam bergetar hebat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan tiang-tiang penyangga Al-Arsy sehingga beliau bersandar pada salah satu tiang tersebut. Kemudian, malaikat Israfil menjelaskan bahwa saat pertama kali diciptakan, mereka tidak pernah berani mengangkat pandangannya kepada Al-Arsy. Tapi, mengapa Nabi Musa alaihissalam berani ingin melihat Allah SWT? Kemudian, Allah SWT menurunkan wahyu kepada langit bahwa akan menampakkan diri pada salah satu gunung. Lalu, alam semesta, surga, neraka, para malaikat bersungkur sujud ketika Allah menampakkan dirinya pada gunung tersebut. Maka gunung tersebut hancur lebur dan Nabi Musa alaihissalam jatuh pingsan. Lalu batu tersebut berubah menjadi kubah untuk menutupi kepala beliau dari sinaran cahaya Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk membalikan batu yang menimpa tubuhnya. Wajah Nabi Musa alaihissalam memancarkan cahaya kemuliaan. Setelah Nabi Musa alaihissalam tersadar kembali, ia berkata, "Maha suci engkau, aku sungguh bertaubat kepadamu
dan aku adalah orang yang pertama kali beriman. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 143. Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Salah satunya adalah tidak ada satupun makhluk yang bisa melihat Allah SWT dengan mata lahir. Kemudian ia mampu untuk tetap hidup. Semoga Allah menambah wawasan dan keimanan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.